Kalau nggak senang kenapa nggak bisa mati saja? Kira-kira apa sukacita yang kita alami? Pernah nggak mengalami ternyata orang Katolik itu menyenangkan? Mengikuti Yesus itu ternyata menyenangkan. Seperti apa yang kita baca? Mari kita tanya seperti itu dengan ibadah. Jadi mungkin ayam. Jadi merasa ayam sebagai orang Katolik ya. Tidak tenang. Tenang ayam. Tidak bisa digambarkan tadi. Mungkin pokoknya senang aja. Mungkin yang lain sukacita. Kita diingatkan kembali mengenai sukacita di dalam iman, beriman. Dalam menjalankan kehidupan ini kita diingatkan mengenai sukacita yang kita alami dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita bagi sukacita kita dengan teman-teman di lingkungan. Saya yakin bahwa sukacita atau kebahagiaan kita dekat dengan Tuhan itu akan berbeda satu dengan yang lain. Alasan kenapa ikut Yesus itu akan berbeda, tidak akan sama ya. Benar nggak? Monggo kita sharing sedikit saja. Dibagi-bagi. Kalau tadi Bu Deni udah bagi bahwa dia merasa ayam, tentrem. Karena apa? Kalau ada masalah dibawa ke dalam doa terus pelong. Ya, merasa lega, bisa cerita sama Tuhan Yesus. Meskipun nggak tahu jalan keluarnya mau cepat apa enggak ya. Monggo bisa digambarkan nggak kita menjadi orang Katolik? Damai. Apa? Damai. Damai. Ayam damai tentrem lewat. Susah ya pertanyaannya ya. Nggak bisa digambarkan. Nggak bisa digambarkan ya. Saking ngakai ya. Oh. Saking terlalu banyaknya pulang cerita. Nah. Contohnya gampang aja. Kita datang ke pertemuan ini. Apa yang kita harapkan dalam pertemuan ini? Apa yang buat kita ingin datang? Ketemu dengan teman-teman di lingkungan itu membuat bahagia deh. Ya. Kita bisa saling bersapa, sama-sama berhayu. Jadi kita bisa sharing, kita dapat kaos ya, sukacita. Salah satu bentuk sukacita kita ya kayak gitu. Dapat apa kok ya hari ini memang sukacita ya, karena banyak yang dapat amplop. Ya, amplop dapat kaos, Monggo kalau ada yang sharing selama ini, ada yang sharing mungkin menjadi orang Katolik itu bagian mana yang membuat sukacita? Mewartakan iman Katolik itu senang nggak sih? Monggo. Susah ya? Senang nggak ya kita jadi orang Katolik ya? Saya pernah dapat katekumen seorang yang tadinya suaminya Katolik tapi dia tak Katolik, kemudian dia berubah jadi Katolik. Saya cuma tanya, kamu jadi Katolik kenapa? Pengen akhirnya karena sudah perkawinan sudah lama baru dia kepengen. Ditanya jawabnya cuma simpel-simpel saja. Kayaknya orang Katolik itu ayam yo, nggak dikejar-kejar harus begini harus begitu, maksudnya gitu. Jadi kalau aturannya itu nggak sekeras, aturannya itu nggak sekeras yang mereka alami gitu. Jadi kayaknya adem katanya gitu. Nah itu yang kata orang yang menjadi Katolik. Simpel ya jawabannya ya, karena merasa ayam, merasa apa, tentrem gitu loh, banyak. Ya itu nggak tahu itu pendala iman yang mereka gitu. Sepertinya agak susah ya. Apakah Anda merasakan sukacita sebagai umat Katolik? Kalau suruh ceritakan kebahagiaan susah ya. Tapi kalau suruh menceritakan kesusahan cepet ya. Ya karena kelingan terus gitu. Kalau sukacita nggak kelingan ya, terlalu banyak jadi lupa.
kayak dapat bolangan itu kita tetap bisa hidup. Ada aturan Tetap masih bisa. Jadi ada bagian-bagian di ajaran gereja kita yang membuat kita bisa bersyukur. Salah satunya begitu gitu ya. Iya. Jadi ada kebebasan di situ supaya tetap bisa berdoa. Menurut pendapat dan pengalaman Anda selama ini, apakah umat di lingkungan kita sudah ikut bertanggung jawab bersama secara sukacita dalam berpartisipasi dan berperan serta melayani misi dari rekan gereja? Kita bersyukur atas rekan-rekan kita atau saudara kita selingkungan atas tanggung jawab bersama di dalam iman. Saya bersyukur karena umat di lingkungan ini termasuk terkenal aktif ya. Aktif ya, di mana-mana ada ya. Benar nggak? Kemarin pernah dihitung ya, yang terlibat siapa saja di sini di lingkungan gereja ya. Ya kan? Dan kemarin dosen ngomong kalau ada iuran apa Kristoporus yang paling nomor satu, paling semangat ya, terdepan. Jadi kita merasakan ada semangat di lingkungan Kristoporus ini untuk bersama-sama. Itu ada orang yang seperti itu, sehingga orang pada takut ketika dia datang itu udah minggir semua. Aduh, ojo lah daripada aku disalahkan mending perasaan bantu. Aku yang diperak-peroke terus, ya kan? Berarti orang itu menjadi batu sandungan buat orang lain, bukan membawa sukacita. Ya, jadi ini pengalaman sendiri saya waktu aktif di paroki. Jadi sampai orang nangis itu datang pada saya, ibu nangis, sing tua, sing nom itu nangis, dibuat sakit hati. Dibuat sakit hati akhirnya dia nggak hilang, nggak kelihatan. Akhirnya mundur dari kepengurusan. Karena apa? Karena salah sikit pengen ini temenan. Jadi saya itu menang gitu. Sampai akhirnya saya masih sarani ya, makin banyak deretan orang sakit hati ini kan rapi ya. Akhirnya ya waktu itu ini sharing ya. Akhirnya saya dekati orang itu, saya bilang sempurna itu baik. Ya, dalam suatu acara di gereja itu menjadi sempurna itu baik. Tetapi jangan lupa bahwa kasih itu lebih dari segalanya. Ya, tegur boleh, tapi jangan sampai orang itu sakit hati dia tidak mau lagi bekerja. Pakai menyenangkan temenan buat sakit hati. Jadi caranya yang salah, gitu. Betul nggak? Kepengen sempurna itu baik. Masalah itu begitu sempurna nggak ada kata lain itu baik. Tetapi kalau orang-orang yang membantu kemudian selalu dimarahi, disalahkan karena tidak sempurna, akhirnya jadi tidak baik. Tidak ada sukacita di dalam tim itu. Tidak ada sukacita di dalam dia mengupayakan yang sempurna tadi. Ada sakit hati baik. Ya. Jadi mungkin kita coba pikirkan apakah yang kita lakukan selama ini sudah pas. Jadi ngono ya ngono ning aja ngono. Dinilai gitu deh. Jadi penegur memperbaiki orang lain boleh. Tapi kalau caranya kasar, caranya menyakitkan, akan orang itu tidak semakin dekat Tuhan, malah semakin jauh. Ya, semakin jauh dia tidak merasakan sukacita. Wah, ini dari pengurus kita apa enak ternyata bisa nyanyi terus. Ya tahu, dipaido, wes kesal dilewangi ini, tidak keterima. Nah, itu akhirnya dia menjauh dari Tuhan kan, nggak mau lagi terima. Nah, tapi kalau yang mimpin di situ baik hati, tak kandani yo, ini sih orang kayak ini tadi. Jadi ngasih taunya itu seperti saudara. Ya, tapi rapopo kok, orang sempurna rapopo. Ada orang dulu di teman di Paras itu yang baik hati. Tak kandani, ini tapi rapopo, tenang wae. Nah, dia itu menutupi itu dengan melakukan sesuatu supaya tidak nyolot di depan orang lain. Jadi dia cuma ngomong sendiri. Tidak, kan ada orang yang ada orang salah di depan forum langsung ngomong, itu loh kaya loh, dimarahin deh, kan gitu. Tapi ada orang yang dekat berdua terus ngomong sendiri. Akan jadi salahin yang kayaknya tapi tak betul kayak gitu. Nah mungkin itu yang perlu kita mengingatkan kembali, janganlah menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Karena kita itu membawa sukacita, toh. Nah, jadi kalau orang bisa bersyukur ya, ternyata pengikut Yesus itu baik-baik orangnya. Syukur kalau ada orang yang begitu ya.
bisa merasakan wong Katoliknya apa ya kan gitu guys, rasanya apa. Nah mungkin Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu di lingkungan RT RW dan lain-lain sudah terkenal menjadi orang yang paling baik. Yang paling baik. Ini termasuk contohnya aktif banget di lingkungan ya. Siapa yang nggak kenal diri ya kan? Di RT RW dia aktif. Di warung-warung. Yakinkan ada di mana-mana dia juga. Karena dia memegang prinsip penggarami. Jadi kalau jadi garami itu harus lumer kemana-mana ya. Tidak cuma di lingkungan Katolik, tidak cuma di lingkungan gereja, tapi juga harus ambil-ambil dengan orang sekitarnya, menggarami sendiri. Monggo kalau sekarang ini ada cita-cita ketika bertemu di lingkungan adalah bisa tertawa, bisa bercanda. Ya, yang mungkin di rumah udah suntuk dengan pekerjaan rumah, setiap hari dari pagi sore sibukkan diri sendiri, ya kan? Ya, kita nggak bisa guyon, apalagi yang di rumah sendirian, main guyon karo sopo ya kan? Yang di rumah sendirian bingung main guyon sama siapa ya kan? Makanya udahlah, ada undangan datang biar bisa ketemu yang lain dan tertawa bareng ya. Jadi itu salah satu kegiatan. Ya kayak bunda suka kita. Bunda suka kita ya? Nah tuh kalau di-sharingan susah lah ngomongnya ya. Jadi kalau ketemu bisa suka kita ya bunda ya? Ya ada refreshing ya benar ya? Kayak berdua di rumah yang satu sakit ya ngomong kita. Iya. Ketemu-temunya. Ya, itu bentuk sukacita yang sederhana ya. Kita sederhana, jadi tidak usah muluk-muluk. Ya udah bisa tertawa aja, udah sukacita kita sebagai orang Katolik bisa kumpul gitu kan. Ya, beda dengan waktu COVID ya, kurang bisa ketemu. Ya kita sukacita karena kita boleh berkumpul sekarang. Maka semoga kita semua yang ada di sini bisa membawa sukacita bagi yang lain. Amin. Amin ya. Sehingga lingkungan Sukopur ini semakin kompak, semakin solid, semakin penuh kebahagiaan. Guyur, ya.